itu nggak etis. Kan belum tahu maksudnya panitia itu gimana. Wah ini apa pembekalan itu mahal. Ini panitia nggak pernah ada laba, rugi ya. Rugi ya. Saya nggak mau ini, nggak mau apa istilahnya menguraikan, tapi yang jelas panitia itu selalu rugi kalau dipikir bisnis. Karena apa? Panitia tidak menganggap rugi karena panitia tidak ada niat bisnis. Panitia ingin membantu. Seperti hari ini kita percepat pelatihan ini, standarisasi ini, tujuannya apa? Supaya nanti peserta cepat-cepat dapat rekom. Tujuannya itu. Dan masalah biaya, hari ini Anda sekalian saya sumbang 200.000 per orang. Jadi jenengan tinggal bayar sisanya aja. Nanti uang kalian, uang Bapak sekalian akan dikembalikan sama Bu Ati. Ini karena apa? Karena panitia semua itu ingin ya meringankan Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti ke depan bila mana ada hal-hal yang kurang jelas, jangan dibuat berdebat dulu. Mari kita tanyakan pada seniornya atau panitianya, misalnya ada kegiatan, atau pada DPD. Kemudian saya kira itu aja. Pak Agus mohon buku itu dibagikan biar nggak ngantuk Pak Agus. Sedikit buat pemahaman gitu. Sebelum pemateri juga saya minta kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas mau ditanyakan, monggo. Ada yang perlu ditanyakan? Nggak usah ragu. Baikku benar, baikku salah, seperti ngomong bebas. Saran saya nanti kalau sudah jadi pengobat, ya jangan pernah seperti yang disampaikan Pak Gito tadi sarannya, sombong. Betul. Kamu berobat ke saya sembuh, saya mengobati orang ini sembuh. Jangan. Karena apa? Dari kesombongan ini akan hancur kita. Betul. Terus kedua, saat analisa pasien itu sebisa mungkin dengan sangat sopan. Permisi dulu. Nanti ini tugasnya dokter apa? Lupa sampean. Ya nanti ada pemateri sendiri. Itu. Pak Agus, saya minta satu Pak Agus. Sekedar buat kenang-kenangan dari saya aja, dan itu tidak ada manfaat karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah paham semua, tetapi rasa kenang-kenangan yang itu biar ingat saya gitu aja tujuannya, bukan isinya, tapi kenang-kenangannya gitu. Kenang-kenangan itu nilainya ini ya, jangan dilihat beratnya ataupun nilainya, jangan. Ini ilmunya banyak sekali Pak. Jadi dilihat aja. Kok dilihat aja salah? Dipahami. Ya dilihat aja. Dipahami. Dibaca, dipahami. Karena saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah
merupakan ahlinya. Saya nggak akan menjelaskan karena kalau dibanding Bapak Ibu, saya masih kurang jauh. Karena basic saya tentunya tidak semahir Bapak Ibu ya untuk herbal. Karena saya pendatang baru sekian tahun saya bergulat di herbal. Sekitar 10 tahun lah saya mendalami herbal. Baru 10 tahun. Ceritanya saya ceritakan dulu karena dulu saya punya teman di Guangzhou yang mana Langsung. dia atau beliaunya mengajak saya untuk jalan-jalan, tetapi di tengah-tengah kota, di situ ada pasar kalau di sini ya, itu semuanya herbal. Di situ saya mulai ada ketertarikan, sehingga saya jatuh hati sama aspetri tuh. Tapi sebelum saya kenal aspetri, jatuh bangun karena saya nggak tahu apa aspetri, juga nggak kenal. Jadi saya ikut pelatihan di Jawa Tengah. Itu satu orang bayarnya itu 17.500.000. Itu satu. Kalau di aspetri waktu saya itu 3 juta ditambah rekom 1 juta, 4 juta. Jenengan berapa? 1 juta. Nah, itu aja dibuat debat, ya kan? Saya paham. Memang ini yang saya maksud bukan nilai uang ya, tapi panitia benar-benar ingin itu tadi meringankan beban Bapak Ibu, ingin Bapak Ibu sekalian menjadi orang-orang yang hebat. Itu tujuannya. Kemudian saya setelah ikut pelatihan di sana, saya dapat sertifikat seperti ini. Saya bangga dan dapat sertifikat, dapat rekom. Akhirnya saya coba ke Dinkes. Setelah di Dinkes ditolak 17 juta itu. Saya ikut 5 orang. Anak saya, Dr. Endang, Dr. Iin, Dr. Reddy, terus Nuria, saya ditolak semua. Tinggal ngalikan 17.500.000 kali, nggak ada nilainya. Nah, kemudian Dinkes menjelaskan saya sebaiknya dokter kalau ikut aspetri. Saya tanya, aspetri itu di mana? Dinkes nggak tahu aspetri itu di mana. Nah, namanya saya ada semangat dan niat baik, akhirnya mencari. Kebetulan anak saya Dr. Reddy bilang, ya ternyata ketua aspetri itu di samping rumah saya, itu di depannya. Loh, mudah kan? Kita nggak kenal, akhirnya di depan rumah. Akhirnya kita dulang ke Pak Kuncoro. Pak, saya pingin ikut pelatihan, caranya bagaimana? Gitu. Terus akhirnya disuruh daftar, bla 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 bla. Akhirnya saya diikutkan pembekalan plus sertifikasi. Adem banget saya. Ada di Pak Gito sama Bu Ati. Gemeter, bener gemeter saya. Sama Dr. Iwis. Gitu. Jadi ya podo kalau sampean aku ingin akhirnya bales sampean. Akal. Ngadepi wae hilang apalane. Akhirnya balas.
Ya apa aku nginangnya gemeter. Iki tiba Ya, ya, itu aja ceritanya. Jadi nanti selanjutnya saya mohonlah kalau memang ada masalah-masalah yang kurang, ini jangan sampai kita saling beradu argumen di grup maupun WA. Mari kita bangun karena apa? Aspetri ini betul-betul peluang bagi kita untuk menjadi orang-orang yang sukses. Jangan sampai nanti Anda sekalian itu warga atau anggota Aspetri itu diremehkan di luar. Karena sekarang itu dari pihak lain itu sudah ada bikin organisasi. Contoh di dokter itu sudah ada ikatan dokter herbal. Nah, nanti kalau kita sebagai pewaris empiris tidak saling mendukung, tidak saling menguatkan, akan jadi lemah. Maka kita mudah digilas organisasi lain. Begitupun sekarang yang sudah jadi korban apa? Akupuntur, bekam. Nah, bekam itu sekarang pada teman-teman yang ahli bekam. Sekarang kan sudah ini ada organisasi kedokteran itu bekam. Memang harusnya bekam itu ditangani medis, harusnya. Tetapi teman-teman hanya diizinkan untuk bekam kering, yang bekam basah tugasnya dokter. Itu. Cuman maksud kita gini, jangan sampai kita nanti itu dipecah belah. Itu tujuannya kita untuk menyampaikan ini. Saya kira itu tugas kita sekarang belajar untuk membedakan antara herbal dan obat-obat kimia atau obat-obat modern. Ya, di bab 2 baca nanti ya. Kita mestinya nggak usah jelaskan juga ya. Nah, ciri-ciri obat kimia tentunya sudah Bapak Ibu sekalian pahami. Bersifat paliatif ya. Artinya obat ini akan menyembuhkan penyakit, tetapi bila obat tersebut terjadi pengendapan akan menjadi racun yang berbahaya. Jadi makanya jangan sampai kita menganggap aman. Karena kombinasi dari obat-obat kimia itu saling membahayakan pada organ-organ kita. Contoh, kita menggunakan obat-obat semisal yang mengandung morfin penenang, ataupun kita berlebihan menggunakan obat yang paling aman, paracetamol. Itu aman. Tapi kalau kita terus-terusan menggunakan itu, maka liver kita akan kena. Padahal organ yang paling berat kerjanya adalah liver. Karena tugas liver itu 500 pekerjaan yang ditangani. Beda dengan jantung atau ginjal. Jadi kunci orang sehat di sini adalah livernya. Maka Bapak Ibu nanti kalau misalnya mengobati itu utamakan untuk kerja liver, maka semuanya akan ikut membaik. Ini satu penelitian di mana seseorang kalau minum obat selama 1 bulan, yang saya maksud ini obat-obat kimia, itu 2 fungsi organ akan menurun 15%. Pertama liver, kedua ginjal.
sekilas itu efek atau dampak dari obat-obat kimia. Contohnya sudah banyak ya, paracetamol dan lain sebagainya. Bapak Ibu sudah tahu, tidak perlu kita jelaskan. Kemudian ciri-ciri dari obat herbal, Bapak bisa baca selanjutnya dan dikuatkan pada bab 6. Bapak bisa cari di situ agar waktu kita nggak kebuang karena masih ada uji materi herbal nanti. Kemudian obat herbal yang paling aman, tidak perlu kombinasi banyak campuran. Artinya ada beberapa bahan-bahan yang harus kita gabung jadi satu, tidak perlu. Cari yang paling efektif. Contoh, misalnya ada infeksi, ada demam. Ini saling terkait antara karena demam, karena ada infeksi. Nah, Bapak Ibu cukup menggunakan daun pegagan, kemudian tambahkan kapulaga. Itu aja sudah manjur, nggak perlu ditambah ini, bahan ini, terlalu banyak nanti. Itu aja. Silakan nanti dipahami, dipelajari di buku itu nanti perbedaan antara obat herbal dan obat kimia. Saya nggak bisa jelaskan lebih jauh, kita ngejar waktu karena nanti sebenarnya saya nanti sore, nanti malam sudah ada kegiatan, jadi sebisa mungkin kita akan berusaha yang terbaik dan tercepat, yang penting dapat sertifikat. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca aja ya, baca aja. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.